Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expose Studio, Expose Academy, dan juga EduTalenta. Di video tutorial ini, saya akan membahas cara membuat profil yang melengkung dan berbelok menggunakan Blender versi 4.3. Contohnya adalah profil pada foto-foto atau gambar berikut ini. Anda bisa melihat bahwa profilnya melengkung atau yang biasa dikenal juga dengan istilah arch. Dan di saat yang bersamaan juga berbelok ke arah belakang di sisi kiri atau kanannya. Seperti biasa, video ini bukan untuk pemula yang belum pernah menggunakan Blender sama sekali. Jadi setidaknya Anda harus sudah memahami dasar-dasar 3D modeling untuk bisa mengikuti. Bila saya menerangkan terlalu cepat, Anda bisa pause videonya dan melihat di sisi kiri layar tombol apa saja yang saya tekan. Baik, untuk tembok utamanya, kita manfaatkan saja default cube object, tapi saya ingin revisi sedikit lebarnya menjadi 3 meter dan panjangnya jadi 5 meter. Supaya semua angka skalanya menjadi 1, kita bisa tekan Ctrl A, lalu pilih Scale. Setelah itu, kita bisa masuk ke Face Mode dan seleksi face yang di atas dan juga seleksi face yang ada di bawah, lalu Inset sejauh 15 cm. Kemudian, gunakan perintah Bridge Faces untuk membuat lubang di tengah. Baik, untuk membuat bukaan yang melengkung, ada banyak cara yang bisa kita lakukan di Blender. Di video ini, saya akan coba terangkan metode yang jarang digunakan orang, yaitu memanfaatkan Duplicate Edge. Tapi, agar metode ini bisa bekerja, Anda harus aktifkan opsi Auto Merge, dan juga dua opsi ini harus aktif. Anggaplah kita ingin membuat garis baru 80 cm dari ujung kiri dan 80 cm dari ujung kanan. Saya biasanya selalu mengaktifkan Move Tool, meskipun ini bukan suatu keharusan. Untuk duplicate edge yang di kiri, tekan Shift D, X, 80, dan Enter. Seleksi edge yang di kanan, Shift D, X, minus 80, dan Enter. Kemudian seleksi edge yang di tengah. Kita ingin ketinggiannya di 1 meter, jadi tekan Shift D, Z, 100. Saat ini, kita sudah punya garis-garis acuannya, tapi kita bisa bersihkan lagi dengan membuang dua edges ini. Caranya adalah kita seleksi semua faces selain yang di tengah bawah. Kemudian tekan F, dua vertices yang di atas juga kita bisa dissolve dengan Ctrl X. Baik. Untuk membuat area ini melengkung, kita bisa pilih dua vertices yang ada di atas. Dan karena kita ingin melakukan bevel vertex, bukan edges, yang kita tekan bukan Ctrl B, tapi Shift Ctrl B. Kemudian, kita bisa revisi parameter bevelnya. Kita buat width-nya sedikit overlap. Kemudian jumlah segments kita buat jadi 8. Dan penting kita aktifkan opsi Clamp Overlap agar hasil bevelnya tidak overlap. Nah, kekurangan dari Clamp Overlap adalah akan ada dua vertices yang menumpuk di bagian tengah. Supaya mereka bersatu, kita bisa tekan A, M, by distance. Anda bisa melihat ada satu vertex yang berkurang. Selanjutnya, untuk extrude face ini ke belakang, Anda mungkin terpikir untuk menggunakan extrude manifold. Sayangnya, extrude ini belum secanggih dengan extrude yang ada di SketchUp. Bisa digunakan, tapi perlu step tambahan. Mungkin ini saya bahas di tutorial yang lain. Di video ini, saya ingin menunjukkan teknik yang mungkin agak unik, yaitu memanfaatkan extrude biasa beserta dengan intersect knife. Caranya adalah kita tekan E, dan extrude face-nya hingga tembus ke belakang. Lalu Ctrl+. Kemudian gunakan perintah intersect knife. Selanjutnya, kita hapus saja faces yang tidak kita butuhkan. Kelihatannya sudah rapi, tapi sebenarnya vertices-nya belum menempel semua. Jadi kita tekan A, M, lalu by distance. Anda bisa melihat ada 38 vertices yang barusan di merge. Baik, sekadar mengingatkan, kalau teman-teman belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya di kemudian hari insya Allah. Setelah kita punya tembok dengan lubang yang melengkung, saatnya kita membuat profilnya. Nah, Anda bisa saja langsung membuatnya di faces bagian bawah.
Tapi saya lebih suka membuatnya sebagai objek terpisah. Jadi kita pilih semua faces di bawah ini, Shift D, lalu klik kanan. Kemudian tekan P untuk memisahkannya menjadi objek yang baru. Kalau sudah, pergi ke Object Mode, lalu pilih objek yang baru ini. Pilih semua facesnya. Kita ingin extrude faces ini secara normalnya masing-masing. Jadi tekan Alt A, lalu pilih Extrude Faces Along Normals. Buat ia sejauh 15 cm. Aktifkan opsi Offset Even agar ketebalannya seragam. Kemudian, kita pilih semua edges di sisi luar. Kita extrude long normals lagi sejauh 5 cm. Atau maaf, saya buat 10 cm saja. Jangan lupa offset even kita aktifkan juga. Untuk faces belakang juga sama. Kita gunakan perintah extrude faces along normals sejauh 10 cm. Dan kita aktifkan opsi offset even-nya. Kita tidak butuh dua edge loops ini. Jadi kita seleksi keduanya dengan Shift Alt. Kemudian dissolve dengan Ctrl X. Yang terakhir, kita seleksi edge loop yang ada di ujung bawah. Kemudian bevel dengan Ctrl B. Saat ini, bentuk bevelnya masih melingkar. Yang ingin kita gunakan adalah Custom Profile dengan preset yang bernama Cornice Molding. Nah, tentunya teman-teman bisa membuat profil sendiri sesuai kebutuhan. Bahkan bisa menyimpan profilnya ke dalam bevel modifier. Tapi di video ini, kita hanya akan memanfaatkan preset yang sudah disediakan Blender. Saat ini, hasilnya masih terlihat kasar karena jumlah edges-nya kurang memadai bagi preset profil yang kita pilih. Biasanya, untuk Cornice Molding, saya gunakan minimal 24 segments agar hasilnya terlihat bagus. Modelnya sudah selesai. Sebagai sentuhan terakhir, agar permukaannya tidak terlihat patah-patah, kita setel shading mode-nya menjadi auto smooth. Alhamdulillah, arch moldingnya sudah selesai kita buat. Kalau teman-teman ingin terus belajar berbagai teknik desain arsitektur dan interior menggunakan tools gratis dan open source, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow sosial media kami yang lain. Saya juga punya courses di Udemy dan Skillshare. Tapi untuk saat ini, mayoritas masih berbahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.